Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik. Puji dan syukur kembali kita berjumpa lagi dalam saat teduh anak. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh memasuki mukjizat hari baru dengan kesegaran, kesehatan, kekuatan, dan harapan yang baru pula. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan berkenan memberkati kami dengan sabda suci firman Tuhan sebagai bekal kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, sebagai dasar untuk kami beraktivitas, berkarya dan bekerja. Dan Tuhan memberkati kami hingga kami pun boleh merenungkannya, dan Tuhan urapi kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mensucikan dan mengkuduskan hati pikiran kami hingga firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Firman Tuhan boleh kami mengerti, dan dengan kuat kuasa dari Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya, untuk menjalankannya di sepanjang hidup kami. Dan Tuhan memberkati pula untuk firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami hingga berakar, bertumbuh dan berbuah, hingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan renungan saat teduh anak pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, renungan pagi ini berjudul Mengandalkan Tuhan. Adapun bacaannya terambil dari Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Dan Kak Teja akan membacakan ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, adik-adik, ada cerita di suatu desa di Jawa Tengah. Ada Mbok Sayem. Mbok Sayem profesinya adalah sebagai penjual tempe, dan tempe itu dibuat sendiri oleh Mbok Sayem. Setiap hari setelah dagangannya habis, Mbok Sayem akan mendapat untung, dan untungnya itu untuk makan besok. Dan Mbok Sayem juga setelah dagangannya habis, dia akan berbelanja kedelai untuk membuat tempe untuk besok dijualnya. Seperti biasa, Mbok Sayem membuat tempe. Tempenya dibungkus dengan daun pisang. Nah, setelah selesai, Mbok Sayem pun pergi ke pasar. Mbok Sayem membuatnya pada sore hari. Sebelum pergi ke pasar, pagi-pagi Mbok Sayem melihat kok tempenya belum jadi. Tapi dia tetap pergi ke pasar. Di pasar keadaan ramai seperti biasa. Kalau sudah menjelang ada matahari terbit dan jam 7 sampai jam 10 tuh pasar sangat ramai. Begitu banyak pedagang-pedagang yang sudah melayani pembeli-pembeli. Tapi kenapa Mbok Sayem diam aja? Karena dia lihat lagi tempenya belum jadi. Tapi Mbok Sayem tetap tenang. Oh, belum jadi, nanti juga jadi. Siang mungkin jadi. Ditunggu sampai pasar. Kalau pasar tradisional di desa itu jam 12 atau jam 11 atau jam 12 itu sudah
sepi. Sepi pembeli karena memang sudah tutupnya sampai jam 12. Mbok saya melihat lagi, kok tempenya belum jadi. Tapi dia tetap tenang. Dia tenang, tidak gelisah. Dia sambil nunggu tempe itu, kalau masih ada waktu untuk berjualan, jadi Mbak saya menunggu jualannya itu. Dan tiba-tiba ada orang, kelihatan orang kota, ibu-ibu dari kota itu mendatangi Mbok Sayem. Mbok Sayem tanya, "Ibu cari apa?" "Aduh, Mbok, saya sudah capek keliling pasar mencari tempe." "Oh, sana sudah pada nggak ada pun sedikit." "Oh, Ibu membutuhkan tempe, saya ada masih banyak." Gitu. "Oh iya Pak, tapi maaf Bu, tempenya belum jadi." Tapi si pembeli itu tadi, ibu-ibu dari kota itu malah berkata, "Kebetulan sekali Mbok, itu yang saya cari. Karena tempe ini akan saya bawa ke Jakarta. Jadi besok sudah jadi mungkin, atau besoknya lagi. Kalau besoknya lagi jadinya malah kebetulan sekali." "Oh ya udah Mbok, ada berapa? Saya borong semua." Nah, itulah yang dilakukan Mbah Sayem. Seperti yang dilakukan Yusuf. Apapun yang terjadi, dia tetap tenang dan tetap mengandalkan Tuhan. Begitu juga Mbak Sayem, tenang dalam menghadapi rintangan, tetap tenang karena dia mengandalkan Tuhan. Yusuf begitu parahnya, dia harus menanggung fitnah, harus menanggung kekejian, tapi tetap tenang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik, di dalam kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membuat segala yang diperbuat kita akan dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati.